Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Gunawan dari Lokal 3E. Ingin mempresentasikan makalah kami atau membaca PowerPoint. Pembahasan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu 4 materi, tujuan, orientasi, metode pembayaran, dan sistem pembelajaran. Semua dapat diketahui dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Mengapa PPKN selalu mengalami perubahan? Itu karena dinamika dan tantangan yang dihadapi PPKN di Indonesia sangat tinggi. Apa saja tantangan dan dinamika yang pernah dihadapi PPKN di Indonesia dari masa ke masa? Karena PPKN harus menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan. Kemudiannya, apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketenggaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PPKN? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketertenggaran dalam pemerintah serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PPKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktis keterangan dan sistem pemerintah RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1. Periode 1 1945 sampai 1949. Yang kedua, periode 1949 sampai 1950. Yang ketiga, periode 3 1950 sampai 1959. Periode keempat 1959 sampai 1966. Dan periode yang kelima dari 1966 sampai 1999, dan periode yang terakhir dari 1998 sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Yudhistira. Mengapa dinamika dan tantangan PKN mengikuti periodisasi pelaksanaan Undang-Undang Konstitusi? Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memiliki kesadaran dan partisipasi terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang memengaruhi PKN? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek ini
perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Sebaliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.